Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 496. Ketegangan antara Qihu dan Su Yingxia sangat kontras dengan Han Li. Han Long masih dalam posisi memegang tangannya di belakang punggungnya. Di matanya, tidak ada Han Xian sama sekali. Dia bahkan tidak ingin mengangkat kelopak matanya untuk orang yang begitu lemah. Han Li sedang duduk di sofa dengan dewa tua, dengan senyum tipis di wajahnya. Segera, Su Yingxia akan putus asa, dan Han Xian akan mengetahui jarak antara dia dan Han Long, tetapi kegigihan Han Xian masih sama. Itu membuat Han Li merasa sangat terkejut. Ketika dia tidak bisa tidak membandingkan Han Feng dan Han Xian, dia harus mengakui bahwa Han Xian jauh lebih baik daripada Han Feng. Jika Han Feng bisa memiliki setengah dari kemampuan Han Xian, biarkan dia mewarisi posisi kepala keluarga. Pasti akan membuat keluarga Han berkembang lebih kuat. Sayang sekali kamu hanya anak cabang yang ditinggalkan. Bahkan jika kamu memiliki keterampilan nyata, kamu dilahirkan dengan rendah hati, dan kamu telah menjadi pelayan sepanjang hidupmu. Ini adalah hidupmu. Kamu tidak punya pilihan selain menerima dirimu sendiri. Takdir, kata Han Li ringan. Jantung Su Yingxia terangkat di tenggorokannya, dan dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, bersorak untuk Han Xian di dalam hatinya. Wah, apakah kamu memiliki kekuatan sebanyak itu? Sebelum tinju itu bisa mencapai, Han Long menampar Han Xian dengan menghina. Seringai Han Xian semakin lebar, pria ini akan segera membayar harga untuk kesombongannya, bahkan jika kemampuan bertarungnya lebih kuat dari Shan King, tetapi dia bukanlah tubuh emas yang tak terkalahkan, hatinya adalah yang paling rentan bagi semua orang tempat pasti tidak akan menahan serangan gravitasi yang kuat. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu, seru Han Xian. Ledakan. Karena tinju, Han Long menolak untuk melepaskannya, dan menerima 3.000 pukulan Han secara tiba-tiba. Dalam sekejap, waktu terasa membeku. Mata Han Long melebar, dan pupil matanya dipenuhi dengan kejutan yang luar biasa. Han Xian, sekarang kamu tahu betapa borosnya kamu. Pukulan yang telah kamu simpan begitu lama tidak membahayakan Han Long sama sekali. Han Li tidak sabar untuk mencibir ke samping. Pada saat ini, Han Long mundur dengan keras, mundur sejauh 10 meter, hampir mendekati sudut dinding sebelum berhenti. Aku terkejut kamu masih bisa berdiri. Han Xian tersenyum ringan. Melihat adegan ini, mata Han Long menyipit, dan Han Long dipaksa mundur sejauh ini oleh kekuatannya, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pukulan Han Xian. Limbah ini sangat ganas, bahkan Han Long tidak tahan dengan kekuatannya. Han Long, bagaimana kabarmu? Han Li sedikit terengah-engah, dan bertanya pada Han Long dengan gugup. Ini adalah orang terkuat di keluarga Han. Jika dia terluka karena ini, itu tidak hanya akan menjadi pukulan besar untuk Han Li, tetapi juga bahkan seluruh Amerika Serikat dan Korea Selatan akan terpengaruh oleh ini. Untuk keluarga besar, selain memiliki uang dan status, ada poin lain yang kuat, uang, status, dan kekuatan sangat diperlukan, meskipun keluarga Korea di Amerika Serikat memiliki generasi yang kuat dan tirani, Han Long adalah satu-satunya. Siapa yang mendukungnya keberadaan nilai kekuatan keluarga Han? Han Long hanya ingin berbicara, ketika dia membuka mulutnya, bau amis yang tak terkendali keluar dari tenggorokannya. PFFT. Kabut darah itu seperti bunga mawar yang mekar di depan Han Long. Ekspresi Han Li berubah, sampah ini benar-benar menyakiti Han Long. Bagaimana mungkin sampah seperti dia bisa dibandingkan dengan Han Long? Han Xian, trik apa yang kamu gunakan? Han Li bertanya pada Han Xian dengan gigi terkatup. Han Xian tersenyum ringan, dan berkata, aku tidak menggunakan trik apapun, hanya saja dia tidak bisa menahan kekuatanku, dan dia harus berpura-pura, inilah harganya.
Hanli mendengus dingin dan berkata, aku bisa. Kamu benar-benar mengejutkanku dengan menyakiti Hanlong, tapi kemudian, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menembak lagi. Han Xian menatap mata merah Hanlong, dan kekuatan pukulan tadi berdampak pada Han Lama. Dia tidak bisa memperkirakan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, tapi sekarang dia pasti sedang tidak enak badan. Apakah menurutmu ada lagi yang akan datang? Han Xian berkata dengan ringan. Begitu kata-kata ini jatuh, Hanlong jatuh ke tanah dengan keras, dan darah mengalir dari telinga, hidung, mulut, dan matanya. Hanli panik dan berlari ke sisi Hanlong. Dia berpikir bahwa Hanlong hanya sedikit terluka, tetapi dia tidak menyangka Hanlong tiba-tiba jatuh, yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Hanlong, bagaimana kabarmu? Hanli bertanya. Fakta bahwa Hanlong mampu berdiri dan mundur sudah didukung oleh tekadnya sendiri. Dia tahu betul kerusakan apa yang disebabkan oleh pukulan Hanlong. Seluruh hatinya akan hancur. Pukulan ini cukup mematikan. Dia bisa saja membunuh Han Xian seperti mencubit semut sampai mati, tetapi itu karena dia tidak menganggap serius Han Xian dan memberinya kesempatan untuk mengambil tindakan yang menyebabkan konsekuensi seperti itu. Hanlong sangat menyesalinya, dia tidak menyangka dia akan mati dengan cara yang memalukan. Tetapi ketika semuanya sampai pada titik ini, apa gunanya dia menyesalinya? Hanlong menggelengkan kepalanya dengan lemah, dan akhirnya menutup matanya. Hanli berdiri di tempat seolah disambar petir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal akan tiba-tiba berkembang ke titik seperti itu. Dia bahkan tidak berpikir bahwa pemborosan seperti Han Xian benar-benar bisa membunuh Hanlong dengan satu pukulan. Pada saat ini, Qihu berjalan ke arah Han Xian dengan heran dan berkata, 3. Saudara Xian, kamu benar-benar membunuhnya. Qihu tahu kekuatan Hanlong dengan baik, dan juga tahu bahwa Han Xian selaras dengannya. Han Xian jarak antara Hanlong, dia tidak melaporkan harapan sedikit pun untuk tembakan Han Xian, tapi sekarang, apa yang terjadi di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Satu pukulan. Han Xian membunuh orang kuat seperti Hanlong hanya dengan satu pukulan. Aku berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati, kamu tidak memenuhi syarat untuk mati. Han Xian tersenyum ringan. Dia tidak terkejut sama sekali. Selama Hanlong memberinya kesempatan untuk menembak, dia akan dapat menjamin Hanlong tidak ada kesempatan untuk berdiri. Pukulan ini lebih kuat daripada saat dia menghadapi Shan King, dan Han Xian samar-samar merasa bahwa ini bukanlah batas kekuatannya saat ini. Di mana tepatnya batas ini, dia masih perlu mengujinya secara perlahan. Xian, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Su Yingxia berlari ke Han Xian dengan hujan. Ketika Han Xian baru saja dipukuli, hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Hatinya pisau demi pisau memotong sang jenderal. Senyum lembut muncul di wajah Han Xian, dan dia dengan erat memeluk Su Yingxia di tangannya. Baru saja, Su Yingxia berlutut dan meminta Han Li untuk melepaskannya. Han Xian melihat semua ini. Selama Su Yingxia merawatnya, semua kerja keras tidak sia-sia. Aku baik-baik saja, ini hanya luka ringan, kamu kembali ke kamarmu untuk beristirahat dulu, aku harus mengurus beberapa hal. Han Xian berkata kepada Su Yingxia. Su Yingxia menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, saya tidak ingin menghindari hal-hal ini, saya tahu apa yang ingin Anda lakukan, saya dapat menerimanya, saya adalah wanita Anda, jika saya bahkan tidak tahan, bagaimana saya bisa melakukannya? Jadilah istrimu. Han Xian tersenyum tak berdaya, kalimat ini sangat menyentuhnya, tetapi bagi orang biasa, pembunuhan adalah rintangan yang sulit diatasi. Han Xian takut Su Yingxia akan mengalami mimpi buruk karenanya. Aku tidak akan pergi, kamu tidak akan pergi jika kamu mengejarku, dan kamu tidak akan pergi jika kamu memukulku.
Aku akan tinggal di sisimu selamanya sampai hari aku mati. Su Yingxia tidak memberi Han Xian kesempatan untuk membujuk, dan melanjutkan, sikapnya sangat kuat, tidak diragukan lagi. Han Xian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu perhatikan baik-baik aku dan lihat seperti apa diriku yang sebenarnya. Karena Han Xian adalah suaminya, dia harus menerima segala sesuatu tentang dia. Ketika Han Xian berjalan menuju Han Li, yang tidak memiliki dukungan, menunjukkan sedikit kepanikan. Dengan perlindungan Han Long, Han Li dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi sekarang setelah Han Long mati, jelas bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Han Xian hanya dengan kemampuan pribadinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Han Li bertanya pada Han Xian. Karena kamu di sini, apakah kamu pikir kamu masih bisa keluar hidup-hidup? Han Xian berkata tanpa emosi. Han Li menggertakkan giginya dan berkata, saya adalah kepala keluarga Korea di Amerika Serikat. Saya pikir Anda harus tahu seberapa kuat keluarga Korea di Amerika Serikat. Tidakkah Anda meninggalkan jalan untuk diri Anda sendiri? Jalan kembali? Han Xian tersenyum menghina, dua kata ini seperti racun baginya, dan dia tidak pernah berani berpikir bahwa dia akan memiliki jalan kembali. Ketika saya berusia 12 tahun, saya tahu bahwa tidak ada jalan keluar dalam hidup saya, jadi saya harus menajamkan kepala dan bergerak maju. Bab 497. Bentuk Yanjing, kamu sebenarnya dibandingkan dengan Amerika Serikat, itu konyol. Han Li berkata dengan jijik, di dalam hatinya, Amerika Serikat adalah negara besar, dan perkembangan Cina, bahkan 1/10 dari Amerika Serikat tidak sebanding dengan Han San membandingkan keduanya hanya bisa menunjukkan ketidaktahuannya. Mendengar ini, Han Xian benar-benar tertawa dan berkata, siapa yang lebih konyol? Fakta telah membuktikan bahwa Huaxia bukan lagi Huaxia sebelumnya, dan hanya masalah waktu untuk menjadi negara adidaya. Anda mungkin akan kembali lebih cepat. Tahu betapa bodohnya Anda ketika Anda melihat gunung-gunung besar dan sungai-sungai dan perkembangan Tiongkok. Han Li tidak peduli dengan situasi Tiongkok selama bertahun-tahun, karena setelah Han Tianyang pergi, ia menarik garis antara Tiongkok dan Amerika Serikat, dan setiap orang Korea yang tinggal di Amerika Serikat anggota keluarga semua ingin melihat lelucon Han Tianyang, jadi tentu saja mereka tidak berpikir bahwa Huaxia dapat berkembang dengan baik. Saya harus mengatakan bahwa dalam hal ini, orang-orang dari keluarga Korea di Amerika Serikat sangat bodoh. Kesan mereka tentang Huaxia masih beberapa dekade yang lalu, dan mereka enggan melihat perubahan di Huaxia hari ini. Apakah kamu punya nyali untuk membunuhku? Apakah kamu tahu apa yang akan dilakukan keluarga Korea kepadamu setelah aku mati? Apakah kamu berani bertaruh dengan takdirmu sendiri? Kata Han Li. Ketika saya berusia 12 tahun, saya dipaksa untuk membunuh orang karena saya tahu bahwa untuk membuat diri saya kuat, saya harus membersihkan semua musuh di depan saya. Malam itu sangat sulit bagi saya sangat takut, Tuhan ketika hujan dan guntur, saya hanya bisa berjongkok di pintu rumah saya, berharap hujan akan membasuh darah di tubuh saya, tetapi setelah malam itu, saya memahami sebuah kebenaran, orang-orang terkutuk itu tidak boleh tinggal, keluarga Han tidak bisa memberi saya. Saya hanya bisa menggunakan tulang di bawah kaki saya ditumpuk dengan kemuliaan saya sendiri. Semua yang saya miliki, saya harus mengandalkan upaya saya sendiri untuk mendapatkannya. Di mata orang luar, anak muda tuan dari keluarga Han hanyalah karakter yang bahkan pelayannya sendiri memandang rendah. Karena mereka meremehkanku, aku hanya bisa menggunakan usahaku sendiri untuk mengesankan semua orang. Takdir adalah milikku. Keberuntungan juga milikku. Jika Anda mengatakannya atau tidak, keluarga Han mengatakan tidak, bahkan jika Tuhan mengatakannya. Itu tidak masuk hitungan. Hanya saya, Han Xian, yang akan dihitung. Han Li menatap Han Xian dengan sesak napas.
Baru pada saat inilah dia menyadari betapa dia meremehkan pemuda di depannya. Keengganan, kebencian, dan semangat juangnya menciptakan hati yang menentang langit. Tidak ada halangan bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Mengapa? Mengapa orang seperti itu muncul di keluarga Han Di Anjing bukannya keluarga Korea di Amerika Serikat? Jika dia bisa menggantikan keberadaan Han Feng, mengapa keluarga Han di Amerika Serikat tidak bisa menjadi bangsawan super di Amerika Serikat? Sayangnya, di dunia ini, tidak ada jika. Han Xian tidak akan menjadi anggota keluarga Korea di Amerika Serikat, dan Han Li tidak akan dapat menyaksikan masa depan keluarga Korea di Amerika Serikat. Ketika Han Xian berjalan menuju Han Li merasa seolah-olah kematian sudah dekat, memaksanya untuk mundur. Dipaksa ke sudut, Han Li tidak punya cara untuk mundur, dan berkata kepada Han Xian, "Kamu tidak bisa membunuhku. Aku punya banyak kesempatan untuk membunuhmu, tapi aku tidak membunuhmu. Bukankah cinta ini sepadan? Lepaskan aku. Aku tidak perlu memberitahumu lebih banyak tentang konsekuensi berbelas kasih kepada musuh. Jika aku melepaskanmu, bukankah harimau itu kembali ke gunung?" Han Xian berkata acuh tak acuh. Han Li tidak bisa menyangkal kalimat ini. Selama dia meninggalkan villa di lereng gunung, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Han Xian. Apalagi keberadaan Han Xian telah sangat mengancam keluarga Korea di Amerika Serikat. Jika terus berkembang, keluarga Korea di Amerika Serikat kemungkinan besar akan menjadi batu loncatannya di masa depan. Jadi selama dia hidup, dia akan pasti menemukan cara untuk membunuhnya. Han 3000. Aku penasaran, kenapa kamu tidak membunuhku? Han Xian bertanya. Dia dulu percaya kata-kata Han Li, tapi setelah berhubungan dengan Yan Jun, dia juga merasa bahwa alasan Han Li terlalu mengada-ada. Matanya, bagaimana dia bisa memikirkan apa yang disebut hubungan darah dan tidak membunuhnya? Pertanyaan ini menyebabkan ekspresi Han Li berubah secara dramatis, dan bahkan Han Xian mengembangkan sedikit ketakutan pada murid-muridnya. Dari mana rasa takut itu berasal? Mungkinkah ada seseorang yang bersembunyi di balik punggung Han Li? Orang ini, apakah dia tidak boleh mati? Tidak ada alasan, kata Han Li tegas. Han Xian mengerutkan kening, berjalan di depan Han Li, mengulurkan tangannya dan mencubit leher Han Li, dan berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama jawabanmu bisa memuaskanku, mungkin aku bisa memberimu jalan. Keluar." Han Li tersenyum sedih. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata seperti itu? Niat membunuh Han Xian telah diputuskan, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa lepas dari kematian. "Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun?" kata Han Li. "Kalau begitu pergi ke neraka." Han 3500 jari tiba-tiba menggunakan kekuatan, dan dia hanya mendengar bunyi KL1K, lalu dia mematahkan leher Han Li. Kepala keluarga Korea di Amerika Serikat tidak akan pernah bermimpi bahwa perjalanan ke Cina benar-benar akan menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Han Xian sementara menaruh pertanyaan di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang Han Li sembunyikan, tapi Han Li tidak mengatakannya, jadi dia hanya bisa mengandalkannya untuk menyelidiki secara perlahan. Selama masalah ini ada, itu akan terjadi. Permukaan cepat atau lambat permukaan air. Berita kematian Han Li tidak dapat dibagikan kepada siapapun, kata Han Xian kepada 4 orang di villa. Meskipun Su Guoyao terluka, wajahnya pucat. Bukan karena cedera, tetapi karena metode pembunuhan Han Xian, menantunya yang tidak berguna, dia begitu kuat. Bagaimana dia bisa bertahan begitu banyak? Keluarga Su selama bertahun-tahun? Su Guoyao secara alami tidak akan tahu bahwa dalam kehidupan Han Xian, kesabaran adalah sesuatu yang harus dia lakukan hampir setiap hari sejak usia 12 tahun. Dia tidak akan mengungkapkan dirinya yang sebenarnya di depan siapapun. 3000, jangan khawatir,
kami tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini. Su Guiyao berdiri dengan susah payah dan berkata. Hiting sangat takut karena dia telah melihat sisi lain Han Xian, tetapi dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini, bahkan putrinya. Tidak peduli apa sisi asli Han Xian, untuk Hiting, dia adalah seorang dermawan. Jika bukan karena Han Xian, dia tidak akan memiliki pekerjaan, dan masalah putrinya tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Tidak peduli apa, Hiting masih memiliki hati yang bersyukur untuk Han Xian. Saudara Xian, apa yang harus dilakukan dengan tubuh keduanya? Qihu berjalan ke Han Xian dan bertanya. Aku akan membiarkan Mo yang menanganinya, jadi tidak ada yang bisa mengetahuinya. Setelah berbicara, Han Xian mengeluarkan teleponnya. Area Villa Tianjia. Tian Changsheng dan Tian Ling'er masih duduk di ruang tamu, meskipun sudah larut malam, mereka tidak mengantuk. Pada saat ini, Tian Honghui, yang mengatakan dia akan tidur, datang ke ruang tamu lagi. Dia melemparkan dan menyalakan tempat tidur dan tidak bisa tertidur. Selama dia menutup matanya, dia penuh dengan gambar villa di lereng gunung. Dia tidak mempercaya Han Xian, jadi dia sangat khawatir tentang bagaimana keluarga Tian harus menghadapi hal selanjutnya. Dia pikir itu adalah pilihan terbaik untuk meninggalkan Yun Cheng saat ini, tetapi Tian Changsheng dan Tian Ling'er jelas tidak akan setuju. Ayah, masih ada kesempatan untuk pergi sekarang? Apakah kamu benar-benar ingin menempatkan semua taruhanmu pada Han Xian? Tian Honghui berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya. Tian Changsheng memelototinya dan berkata, orang-orang dari generasi kita semua tentang mengembalikan daun ke akar mereka. Kamu ingin aku melarikan diri sekarang? Terlebih lagi, tidak ada kesempatan sekarang. Kesempatan? Tian Honghui tidak berani melakukannya. Menertawakan pemikiran Tian Changsheng, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Ayah, apakah ada kesempatan, tidakkah kamu tahu? Orang seperti apa Han Li? Dengan kemampuan Han Xian saat ini, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Dalam 10 tahun, saya percaya bahwa dia mungkin bisa melawan Han Li, tetapi sekarang, apakah dia punya pilihan lain selain mati? Tian Ling'er membalas dengan wajah tidak puas, Ayah, kamu bukan saudaraku, bagaimana kamu tahu itu? Dia tidak mampu menghadapi Han Li, mungkin sekarang Han Li sudah mati di tangannya. Tian Honghui menundukkan kepalanya, keduanya sepertinya terpesona oleh hantu, jadi mereka akan sangat mempercaya Han Xian. Han Xian memang memiliki bakat langka untuk anak muda, tetapi keunggulan semacam ini juga dibandingkan dengan yang lain di depan Han Li. Keunggulannya tidak ada artinya sama sekali. Jangan panggil dia saudara di masa depan, dia tidak memenuhi syarat, kata Tian Honghui. Tian Ling'er menggertakkan giginya, meskipun dia tidak memiliki teman tetap di bidang bisnis. Cintanya pada Han Xian membuatnya rela memperlakukan Han Xian sebagai kakaknya selama sisa hidupnya. Pada saat ini, telepon Tian Changsheng berdering tiba-tiba. Bab 498. Ketika Ling'er dan Tian Honghui bertanya-tanya siapa yang menelepon Tian Changsheng di tengah malam, Tian Changsheng tiba-tiba bangkit dari sofa dengan penuh semangat. Tidak sulit untuk menemukan bahwa seluruh tubuh Tian Changsheng bergetar, seolah-olah dia menderita Parkinson, dan wajahnya berangsur-angsur memerah, seolah-olah dia tiba-tiba minum stimulan. Ayah, ada apa denganmu? Kakek, siapa yang memanggilmu? Melihat ID penelepon dengan 3 karakter Han Xian, Tian Changsheng sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara, dan terus menunjuk ke telepon. Keduanya bahkan lebih bingung, situasi apa ini, itu sepadan dengan kegembiraan Tian Changsheng, dan dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Itu 3000, ini Han 3000 Tian Changsheng tersipu, dan akhirnya mengeluarkan satu kalimat. Gerakan Tian Ling'er dan Tian Honghui secara mengejutkan konsisten, dan mereka berdiri dari sofa dengan tergesa-gesa.
Ketika mereka melihat bahwa ID penelepon memang Han Xian, mereka tidak bisa menahan nafas. Ini benar-benar saudara, dia memanggil kakek sekarang, apakah Han Li sudah diselesaikan, kata Tian Ling'er dengan ekspresi terkejut. Tian Honghui sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Di matanya, Han Xian sudah mati, dan dia tidak merasa bahwa Han Xian memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, Han Xian telah menelepon, bagaimana situasinya? Jangan terlalu senang, telepon ini mungkin dari Han Li, dan keluarga Tian kita mungkin dirugikan oleh Han Xian. Tian Honghui berkata, dia pikir kemungkinan ini lebih mungkin, ini bukan karena dia memandang rendah Han Xian, tetapi tidak ada yang bisa mempercayai Han Xian ketika dihadapkan dengan masalah ini. Bagaimanapun, Han Li adalah kepala keluarga Han di Amerika Serikat, dan pengawal di sebelahnya sangat menakutkan sehingga orang biasa tidak bisa membayangkannya. Tian Changsheng menjadi tenang, mengangkat telepon, dan menekan tombol pengeras suara. Tuan, telepon saya di tengah malam, apakah Anda tidak takut murid tua saya tidak bisa tidur? Tian Changsheng sengaja pura-pura terbangun. Orang tua kecil, properti villa di lereng gunung milik keluarga surgawi Anda. Meskipun Anda keluar dari pasar Yuncheng, orang-orang di sini tidak berubah. Apakah Anda tidak tahu apa yang terjadi di sini, dan Anda masih ingin tidur? Xian berkata dengan ringan. Tian Changsheng, yang terlihat melalui, tampak malu dan harus berkata, Tuan, saya tidak khawatir tentang Anda, jadi saya tidak bisa tidur. Jangan bicara omong kosong, biarkan orang-orang Anda mematikan semua pemantauan di area villa. Semua keamanan dievakuasi, kata Han Xian. Tian Changsheng menelan tenggorokannya tanpa sadar, dan bertanya, Tuan, apakah Anda telah memecahkan masalah? Masalah apa? Apakah saya dalam masalah? Tidak ada yang terjadi di area villa Gunung Genting malam ini. Setelah Han Xian selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Tian Changsheng semakin gemetar, meskipun dia memiliki harapan untuk Han Xian, dia tahu betul betapa tipisnya harapan ini. Sekarang Han Xian telah benar-benar menciptakan keajaiban, bahkan Tian Changsheng tidak dapat mempercayainya. Dia berhasil. Dia benar-benar melakukannya. Cepat, Honghui, panggil orang-orang di area villa, matikan pengawasan segera, dan evakuasi semua orang. Tian Changsheng berkata dengan penuh semangat kepada Tian Honghui. Tian Honghui buru-buru mengeluarkan ponselnya. Tian Ling'er mengangkat kepalan tangan merah mudanya dan berkata dengan bangga, aku tahu kakakku tidak akan kalah, dia adalah Han Xian, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh Han Li, hal yang begitu tua? Bagaimana mungkin aku? Lawan saudara. Tian Changsheng tersenyum tak berdaya dan berkata, jangan membual tentang itu, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi masalah ini sama sekali tidak mudah bagi Han Xian. Setelah jeda, Tian Changsheng melanjutkan, tapi keajaiban yang dia ciptakan memang luar biasa. Dia memanfaatkan peluang 0,1%. Sulit membayangkan apa yang terjadi. Tidak masalah apa yang terjadi. Yang terpenting adalah sekarang. Kita tidak harus meninggalkan Yuncheng. Setelah Tian Ling'er selesai berbicara, dia dengan sengaja melirik ke arah Tian Honghui. Tian Honghui tampak malu. Dari awal hingga akhir, hanya dia yang tidak mau mempercayai Han Xian, dan hanya Tian Ling'er dan Tian Changsheng yang memiliki sikap tegas. Sekarang tampaknya mereka dapat terus tinggal di Yuncheng, tetapi itu adalah ayahnya. Dan cucu dari keduanya kredit. Ayah, apakah kamu ingin aku memanggilnya saudara? Apakah dia memenuhi syarat? Tian Ling'er bertanya dengan sengaja pada Tian Honghui. Tian Changsheng tidak menghentikan Tian Ling'er untuk mempersulit Tian Honghui, karena dia tahu bahwa di dalam hati Tian Honghui, dia selalu memiliki pendapat tentang Han Xian. Mungkin dia tidak terlalu optimis tentang Han Xian,
jadi dia mengambil kesempatan ini untuk membiarkannya. Dia mengakui dan mengakui kebenaran juga merupakan hal yang baik. Tian Honghui berkata dengan wajah malu, memang benar saya meremehkannya, tetapi sekarang saya tidak khawatir tentang apakah dia memenuhi syarat, tetapi apakah Anda memenuhi syarat. Han Xian dapat berurusan dengan Han Li, dan keluarga Han di Amerika Serikat bahkan tak perlu dikatakan, itu mungkin telah menjadi bagian dari rencana hidupnya. Tidak terbayangkan seberapa tinggi Han Xian di masa depan, tetapi Tian Jia akan selamanya dipenjara di Uncheng, Tian Linger dan Han Xian. Kesenjangan status di antara mereka akan menjadi lebih besar, dan Tian Linger akan menjadi semakin tidak memenuhi syarat. HMPH Tian Linger mengerutkan hidungnya dan berkata dengan mendengus dingin, kakakku tidak sekuat kamu. Dia juga mengatakan kepadaku bahwa dia akan selalu melindungiku. Kuharap begitu. Tian Honghui menghela nafas. Honghui, jangan menjadi penjahat dan jaga perut seorang pria. Han Xian adalah pria yang menepati janjinya. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika Anda tahu lebih banyak tentang dia di masa depan, Anda akan memahaminya. Mengapa apakah itu layak dipercaya? Kata Tian Changsheng. Ayah, memang salahku dalam masalah ini. Aku seharusnya tidak meremehkannya, tetapi masih belum diketahui apakah dia bisa membiarkan kita menikmati keteduhan di masa depan sebagai pohon besar. Tian Honghui khawatir. Kenapa? Apakah kamu masih berpikir untuk menggunakannya untuk memperkuat Tian Jia? Kamu harus membuang ide ini sejauh yang kamu inginkan. Apakah kamu lupa konsekuensi dari menggunakannya terakhir kali? Tian Changsheng memarahi dengan dingin, dia tidak akan menempatkan Han San Qian sebagai alat. Perkembangan seperti apa yang dapat dimiliki keluarga Tian tergantung pada kekuatannya sendiri dan apakah ia dapat keluar dari Uncheng, itu juga merupakan tanggung jawab Tian Honghui. Setelah Tian Honghui memikirkan apa yang terjadi terakhir kali, hatinya menegang, dan dia berkata dengan cepat, Ayah, jangan khawatir, saya tidak akan berani memikirkannya lagi di masa depan. Selamat malam tidur di Mei. Aku akan makan. Tian Linger tersenyum dan kembali ke kamarnya. Ketika Tian Changsheng berjalan ke Tian Honghui, dia menepuk pundaknya dan berkata, jangan segan untuk mengakui keunggulan Han Xian, dan jangan bandingkan dirimu dengannya. Ada orang di dunia ini yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan dia. Ini belum giliranmu. Pernyataan Tian Changsheng membuat Tian Honghui langsung menundukkan kepalanya, tidak dapat disangkal bahwa dia memang membandingkan dirinya dengan Han Xian, dan kadang-kadang bahkan berharap Han Xian akan menghadapi Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dia gagal di rumah, karena hanya dengan cara ini dia akan memiliki modal untuk menghibur dirinya sendiri. Tapi sekarang, Tian Honghui telah dengan jelas mengenali kenyataan, seperti yang dikatakan Tian Changsheng, dibandingkan dengan Han Xian, dia bahkan tidak bisa mendapatkan nomornya. Ayah, bisakah dia menjadi pria besar yang menghadap ke dunia? Tian Honghui tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tian Changsheng tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kembali ke kamarnya. Villa tepi gunung. Setelah semua pengawasan dimatikan dan personel keamanan dievakuasi, Han Xian meminta Mo Yang untuk membawa seseorang untuk diam-diam mengirim mayat Han Li dan Han Long. Area villa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Su Yingxia meraih tangan Han Xian dan berkata, kamu bisa pulang sekarang. Ayo menikah lagi. Ada satu hal lagi, aku akan pulang setelah aku menyelesaikannya. Han Xian berkata sambil tersenyum, akhirnya mampu. Pulang adalah sesuatu yang sudah lama dinanti-nantikan Han Xian. Dia tidak mengira bahwa semuanya akan berakhir seperti ini, tetapi tidak masalah bagaimana prosesnya jika hasilnya bagus. Su Yingxia mengangguk dan berkata, aku akan menunggumu. Setelah Han Xian meninggalkan villa,
Su Yingxia terlambat untuk mengatur waktu, jadi dia menelepon Shen Lingyao. Kamu wanita mati, kamu masih mengganggu istirahatku di tengah malam. Bahkan jika kamu adalah bosku, kamu tidak dapat menyerang waktu pribadiku, kata Shen Lingyao tidak puas. Yao Yao, apakah kamu tahu di mana ada BNB di Uncheng? Lebih baik berada di tempat yang tenang, tanya Su Yingxia. Mengapa kamu mencari homestay? Shen Lingyao bertanya-tanya. Aku akan menikah lagi dengan Xian. Aku akan mencari homestay dan membayarnya kembali semua hutangku padanya selama 3 tahun terakhir, jadi aku harus diam dan tidak diganggu, kata Su Yingxia tanpa rasa malu. Bab 499. Setelah mendengar kalimat ini, Shen Lingyao, Yang Linglung, langsung bangun, dan duduk dari posisi tidurnya. Ini sangat tiba-tiba, apa yang terjadi? Shen Lingyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Perceraian selama periode waktu ini sangat menyiksa bagi Su Yingxia, dan Shen Lingyao melihat semuanya di matanya. Dia juga berharap keduanya bisa segera menikah lagi dan kembali bersama lagi. Tapi ini terjadi tanpa peringatan, yang membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ini sangat rumit, kamu hanya perlu membantuku menemukan tempat yang bagus, jangan tanya sisanya, kata Su Yingxia. Shen Lingyao tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu berutang lebih dari 3 tahun. Berapa kali kamu harus membayarnya kembali? Bisakah kamu menanggungnya? Su Yingxia tersipu, meskipun dia sedikit malu, tetapi karena dia memutuskan untuk melakukannya. Berikan kepada panggilan Shen Lingyao untuk menunjukkan bahwa dia telah menyerah. Cepat bantu aku menemukannya, jangan banyak bicara omong kosong, kata Su Yingxia. Ya, ketua saya Su, jangan khawatir, tempat yang saya temukan untuk Anda pasti akan memuaskan Anda. Siapa yang membuat saya Yun Cheng Tong? Apakah masalah sepele ini masih mengganggu saya? Shen Lingyao menepuk dadanya dan meyakinkan jalan. Di Peninsula Hotel, Han Yan sedang duduk di samping tempat tidur di kamarnya dengan pupil mata kusam. Ketika Han Li menyadari bahwa dia akan membunuhnya dan melihat melalui masalah ini, dunia Han Yan telah runtuh. Dia tahu bahwa dia tidak dalam posisi superior nona tertua dari keluarga Han. Ketika dia kembali ke Amerika Serikat, dia pasti akan dibuang di pulau itu, dan hari-hari mimpi buruk di masa depan akan menemani hari dia meninggal. Hasil seperti itu tak tertahankan bagi Han Yan, tapi dia tidak berdaya untuk berubah. Jika ada pilihan, Han Yan mungkin tidak membunuh Han Feng. Selama Han Feng tidak mati, dia tidak akan dibuang ke pulau itu. Meskipun dia tidak bisa menjadi kepala keluarga, identitas wanita tertua di pulau itu. Keluarga Han tidak punya siapa-siapa, bisa pindah. Sayang sekali sudah terlambat, dan dia tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. 2 garis air mata jatuh dari pipinya yang tanpa ekspresi, setelah Han Yan mengulurkan tangan dan menghapusnya. Seringai muncul di wajahnya. Aku tidak bisa melarikan diri, dan kamu juga tidak bisa melarikan diri. Setidaknya aku masih bisa hidup, dan kamu pasti akan mati. Han Yan berkata dengan ringan. Dia mengatakan bahwa kamu adalah Han Xian. Menurut pendapatnya, Han Xian adalah pasti mati. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi begitu dia berkata pada dirinya sendiri, pintu kamar ditendang terbuka, dan orang yang berdiri di pintu itu adalah Han Xian, yang dia pikir akan mati. Han Xian berdiri tiba-tiba dan berkata dengan terkejut, ini kamu, mengapa kamu datang ke Peninsula Hotel? Apakah kamu pikir aku sudah mati? Han Xian tersenyum dan mendekati kamar. Pikiran Han Yan langsung meledak ke banyak kemungkinan, tetapi kemungkinan ini benar-benar hancur oleh satu nama. Han Long. Selama Han Long ada di sana, Han Xian tidak bisa bertahan, dan kemungkinan yang menurutnya tidak mungkin ada. Tapi
Tapi sekarang Han Xian berdiri di depannya, tetapi wajahnya sedikit pucat. Apa yang terjadi? Apakah kamu hantu? Han Yan bertanya. Han Xian tidak bisa menahan tawa, tetapi dia bisa memahami suasana hati Han Yan, dan bahkan dia sendiri berpikir itu adalah keajaiban bahwa dia selamat. Hantu tidak memiliki bayangan, kata Han Xian, menunjuk ke bayangan yang ditimbulkan oleh lampu di tanah. Han Yan mengerutkan kening, sangat bingung. Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan Han Li akan membiarkan Han Xian pergi. Tetapi jika Han Li tidak melepaskannya, bagaimana dia bisa muncul di Peninsula Hotel? Jangan tebak, Han Li ditangkap olehku. Selama kamu mau mendengarkanku, aku bisa menjadikanmu kepala keluarga Korea di Amerika Serikat, kata Han Xian ringan. Ketika Han Yan mendengar ini, dia tertawa menghina, dan berkata, Han Xian, kamu sangat pandai membual, keterampilan Han Long dapat mengalahkan 100 sampah sepertimu, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu telah menangkap ayahku. Melihat sikap menghina Han Yan, Han Xian mengeluarkan teleponnya dan melemparkannya langsung ke arahnya. Langkah ini tiba-tiba, tetapi untungnya, Han Yan merespons tepat waktu dan nyaris tidak menangkap telepon. Gambar di telepon adalah foto. Han Li dan Han Long berlutut di tanah, masing-masing berpegangan tangan. Meskipun mereka berdua menundukkan kepala, Han Yan benar-benar yakin bahwa itu adalah Han Li dan Han Long. Han Yan sangat terkejut hingga matanya hampir jatuh. Han Xian, yang dia pikir akan mati, kini telah menangkap Han Long dan Han Li. Bagaimana mungkin? Dengan keterampilan Han Long, bagaimana dia bisa ditangkap oleh Han Xian? Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat dari Han Long di samping Han Xian? Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jika ada pria kuat di sekitarnya, dia seharusnya mengambil tindakan sejak lama. Mengapa dia menunggu sampai sekarang? Bagaimana kamu melakukannya? Han Yan bertanya pada Han Xian terengah-engah. Bagaimana saya melakukannya tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa Han Li ada di tangan saya. Selama saya mau, dia tidak akan pernah bisa kembali ke Amerika Serikat seumur hidup. Posisi saat ini kepala keluarga Korea di Amerika Serikat adalah milikmu, kata Han Xian ringan. Han Yan tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan tiba-tiba berubah seperti itu. Dia berpikir bahwa sisa hidupnya akan menjadi kegelapan, tetapi tanpa diduga, dia mengantar fajar Han Xian. Dia melihat harapan, tetapi dia juga tahu betul bahwa harapan ini berada di bawah kendali Han Xian. Ini berarti bahwa bahkan jika dia menjadi kepala keluarga Han, dia akan ditahan oleh Han Xian. Menjadi boneka sampah seperti itu jelas bukan sesuatu yang diinginkan Han Yan. Jangan pikirkan itu, kamu tidak punya pilihan lain, dan jika kamu memiliki pendapat yang berbeda tentang saya, posisi ini, saya berikan kepada Anda, saya juga dapat mengambilnya, dan saya dapat berjanji kepada Anda bahwa Anda akan mati dengan sangat menyedihkan. Han Sanqian berkata dengan ringan. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Han Yan bertanya. Jangan khawatir, dia tidak mati. Bagaimanapun, ini adalah alat tawar-menawar saya untuk mengancam Anda. Saya akan membiarkan dia hidup dengan baik. Jika suatu hari Anda tidak patuh, saya akan membiarkan dia kembali ke Amerika Serikat. Han Xian dikatakan. Bagaimana Han Yan bisa yakin? Jika Han Li mati secara langsung, dia dapat yakin bahwa Han Xian tidak akan memiliki modal untuk mengancamnya. Tapi sekarang, tenggorokannya akan dijepit oleh Han Xian selamanya. Apapun yang diminta Han Xian, dia harus melakukannya. Jika tidak, posisi kepala keluarga akan diambil karena penampilan Han Li. Apa gunanya untukmu ketika dia kembali ke Amerika Serikat? Biarkan harimau kembali ke gunung, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa sangat beruntung setiap saat? Kata Han Yan dengan wajah muram, dia tidak bisa berkompromi tentang masalah ini, dan dia tidak bisa mematuhi Han Xian selama sisa hidupnya.
Berbahaya membiarkan harimau kembali ke gunung, tetapi setelah cuci otak, apalagi yang bisa dilakukan harimau selain melompati cincin api? Han Xian tersenyum tipis. Wajah Han Yan bahkan lebih jelek. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan Han Xian untuk menghadapi Han Li, dia tahu bahwa Han Xian pasti punya rencana. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka lawan yang dibencinya bisa mengendalikan masa depan seluruh keluarga Korea di Amerika Serikat. Ayahku seharusnya membunuhmu secara langsung, kalau tidak dia tidak akan berakhir di bidang ini, kata Han Yan. Nona Han, Anda mengatakan ini kepada saya sekarang, apakah Anda tahu betapa berbahayanya itu bagi Anda? Saya masih memiliki bukti bahwa Anda membunuh Han Feng. Masalah ini diketahui oleh orang-orang di keluarga Han di Amerika Serikat. Jika Anda ingin kembali, itu akan sulit, kata Han Xian sambil tersenyum. Han Yan mengambil napas dalam-dalam. Dalam situasi saat ini, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan sama sekali. Hanya dengan mengikuti pengaturan Han Xian dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Han Yan juga sangat jelas tentang harga yang harus dibayar untuk ini. Kamu ingin aku menjadi bonekamu? Han Yan bertanya. Han Xian tampak berpikir, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya seekor anjing. Wajah Han Yan tenggelam, kata boneka sudah merupakan penghinaan besar baginya, tapi Han Xian hanya menganggapnya sebagai anjing. Dia adalah rindu tertua dari keluarga Han Ortodoks, dan Han Xian hanyalah anak terlantar. Han Xian, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memperlakukanku sebagai anjing? Han Yan berkata dengan gigi terkatup. Han Xian berjalan di depan Han Yan, mengulurkan tangan kanannya, dan meremas dagu Han Yan dengan erat karena kekuatan yang berlebihan, wajah Han Yan berubah kesakitan. Han Yan, apakah saya memenuhi syarat atau tidak? Apakah Anda tidak melihatnya dengan jelas? Sekarang nasib Anda ada di tangan saya ingin Anda menjadi anjing, apa yang akan Anda lawan? Mati atau kembali ke Amerika Serikat? Menyatakan untuk menjadi kepala keluarga, bukan? Apakah kamu tahu bagaimana memilih? Han Xian berkata dengan dingin.